Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Angel dan Kak Dinda berharap adik-adik di rumah tetap sehat ya. Walaupun adik-adik pada saat ini kita beribadah secara online, tapi adik-adik harus tetap bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Angel dan Kak Dinda ingin mengapresiasi adik-adik yang sudah setia mengerjakan aktivitas dan menghafalkan ayat hafalan di rumah. Mazmur 37:23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah adik-adik, kakak-kakak berharap adik-adik tetap setia ya. Biarlah lewat aktivitas dan ayat hafalan itu dapat memberkati kita semua sepanjang minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Oke adik-adik semua boleh bangkit berdiri dan Kak Angel dan Kak Dinda akan memimpin kita menyanyikan yel-yel kita. Ayo semuanya. Bersemangat ya adik-adik semuanya. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. 3G Kids Groglo and go. Groglo and go. Nah adik-adik tahu 3G Kids itu adalah 3G artinya grow, bertumbuh dalam firman Tuhan, Glow bersinar seperti karakter Kristus, dan go pergi bersaksi bagi Kristus, dan kids untuk K konsentrasi selama beribadah, I ikutilah gerakan dengan sukacita, D dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan S semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, anak-anak 3G Kids Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, ingin menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, ingin belajar tentang firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, biarlah lewat ibadah ini Tuhan kami semakin bertumbuh mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia berkuasa atas semua adik-adik. Mari bertepuk tangan, bersemangat kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ayo adik-adik, ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Ayo adik-adik, Kau berkuasa atas semua. Yeay, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan kita. Ayo semuanya kita lebih bersemangat lagi, sebab kita
semuanya lebih dari pemenang. Tuhan sudah membela kita adik-adik. Mari bersukacita kita memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi semuanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya kita lebih bersukacita memuji Tuhan, sebab kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yeay, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari semua kita lipat tangannya. Lipat tangannya, ayo semua lipat tangan, tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal hingga saat ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati setiap persembahan yang kami beri, biarlah itu berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk persembahan, adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan, Dia Bapa yang sangat baik. Dia Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
sediakan bagiku. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu membela kehidupan kita adik-adik. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama dengan sungguh kita mengangkat tangan kita. Bersama-sama mari katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Bapa yang baik, yang selalu bersama-sama dengan kami. Mari adik-adik bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan dengan sungguh bersama-sama kita menyembah Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang
sungguh kita katakan besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Runi. Shalom adik-adik Trijekit semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja. Selamat hari Minggu semuanya. Karuni sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik Trijekit dalam ibadah online. Nah adik-adik, Karuni berharap semuanya ada di dalam keadaan yang sehat, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, semua tetap kuat, ceria dan semangat. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan dari kitab Ester. Kita akan menutup seri di bulan Juli ini. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, baiknya adik-adik kita semua mengambil sikap doa, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah Tuhan bagi semua kami Bapa. Kami memuji Allah, kami memuji Tuhan kami yang besar, yang perkasa Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini di hari Minggu Tuhan, kami boleh ada, kami boleh beribadah secara online Tuhan Yesus. Bapa di sorga, tiba saatnya Tuhan, kami semua akan belajar tentang firman Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh Allah ada di dalam kami masing-masing, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat memberkati kami masing-masing. Kami bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirman kepada kami ya Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan tentang kitab Ester, Karuni mau bertanya dulu, apakah minggu lalu untuk tugas-tugas yang diberikan sudah dikerjakan? Yang pertama, ayat hafalannya. Sudahkah adik-adik menghafal ayat hafalannya? Pastinya sudah, good job. Yang kedua, apakah adik-adik sudah mengerjakan setiap aktivitas-aktivitasnya? Pastinya juga sudah, memang anak-anak kids luar biasa. Nah adik-adik tetap semangat terus untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan. Biarlah itu memberkati adik-adik dan adik-adik terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus melalui semua yang diberikan kepada adik-adik. Saat ini adik-adik kita akan belajar bagian firman Tuhan dari kisah Ratu Ester di pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bagian firman Tuhan hari ini adik-adik, ini adalah perjamuan yang kedua yang diadakan oleh Ratu Ester. Ratu Ester mengundang Raja Ahasveros bersama-sama dengan Haman untuk datang di perjamuan yang kedua ini. Nah adik-adik, mari kita coba mengecek bagaimana keadaan atau situasi dari ketiga orang yang ada di dalam perjamuan ini, yaitu Raja Ahasveros, dan yang kedua ada Ratu Ester, dan yang ketiga adalah Haman. Mari kita cek satu persatu adik-adik. Bagaimana dengan Raja Ahasveros? Raja Ahasveros diceritakan di bagian-bagian cerita sebelumnya. Raja Ahasveros sangat senang karena Ratu Ester berhasil memikat hati raja. Ratu Ester melakukan semua yang raja suka. Ratu Ester menyenangkan hati raja. Raja Ahasveros sangat-sangat bersuka cita. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu Raja Ahasveros, yaitu rasa penasarannya kepada Ratu Ester. Apa sih yang sebenarnya Ratu Ester sedang inginkan? Apa sih sebenarnya yang Ratu Ester mau? Sehingga Ratu Ester memberanikan diri untuk bertemu dengan Raja Ahasveros. Ini masih menjadi satu tanda tanya besar bagi Raja Ahasveros. Nah begitulah keadaan atau suasana hati dari Raja Ahasveros. Yang kedua adik-adik, kita lihat kepada Ratu Ester. Ratu Ester juga dalam keadaan yang sangat-sangat bersuka cita. Ratu Ester sangat bergembira. Kenapa? Karena Ratu Ester itu mendapatkan kasih dari raja. Ratu Ester mendapatkan cinta dari raja. Apa yang Ratu Ester
lakukan untuk menyenangkan hati raja, itu raja sangat sukai, itu diterima oleh raja. Ratu Ester mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih, itu yang membuat Ratu Ester sangat-sangat bersukacita. Dan adik-adik tahu bahwa di perjamuan yang kedua ini, itu adalah keinginan dari Ratu Ester dan itu dipenuhi oleh raja, itu menambah sukacita Ratu Ester. Dan satu lagi hal yang paling penting adik-adik, bahwa di perjamuan yang kedua ini adalah waktunya Ratu Ester untuk menyatakan apa yang Ratu Ester mau, apa yang Ratu Ester inginkan. Inilah waktunya Ratu Ester untuk mengatakan kepada raja akan maksud Ratu Ester yang sebenarnya. Jadi Ratu Ester pun dalam keadaan hati, suasana hati yang bersukacita. Yang ketiga kita lihat adik-adik, ada tokoh yang bernama Haman. Haman ini adalah pembesar-pembesar atau sida-sida raja yang memiliki jabatan yang tinggi di kerajaan Raja Ahasveros. Bagaimana dengan keadaan Haman adik-adik? Coba kita cek. Haman di perjamuan yang pertama adik-adik, ketika Ratu Ester mengundang untuk bersama-sama dengan raja di perjamuan yang pertama, Haman dia sangat bersukacita. Haman sangat senang. Bahkan karena kesenangannya itu Haman terus membangga-banggakan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya orang yang layak, yang bisa duduk semeja untuk makan perjamuan bersama raja dan ratu. Haman karena terus membangga-banggakan hal tersebut, akhirnya Haman menjadi pribadi yang sombong adik-adik. Kesombongan dari Haman itu muncul. Nah adik-adik, Karuni mau bilang bahwa tidak ada yang salah dengan kita membanggakan sesuatu. Hasil dari kerja keras kita mencapai sesuatu dan kita membanggakannya. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun ada satu poin penting yang adik-adik perlu ingat supaya kesombongan itu jangan muncul adik-adik. Yaitu ingatlah mengucap syukur. Bahwa suatu pencapaian yang kita banggakan itu bukan datang dari diri kita. Kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa apa yang kita dapat itu semuanya dari Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mengakui bahwa itu semua atas perbuatan Tuhan. Ketika kerendahan hati yang muncul, maka tidak ada kesombongan di sana adik-adik. Kita lanjutkan adik-adik. Nah Haman ini awalnya dia sangat bersukacita. Namun adik-adik sukacitanya itu ternyata hanya sesaat saja. Setelah pulang dari perjamuan yang pertama, ternyata hati Haman sudah mulai tidak enak. Sebab apa? Ketika dia keluar dari istana raja, sampai di pintu gerbang istana dia melihat Mordekai. Dia melihat orang yang dia tidak sukai. Nah di situ Haman mulai merasa tidak senang. Nah karena hal itu dia pulang dan dia mengatur satu strategi. Dia mengatur suatu perangkap, suatu rancangan yang jahat untuk membunuh Mordekai. Nah ternyata adik-adik tanpa diduga oleh Haman semua rencananya itu gagal. Haman akhirnya dibuat mengaku kalah. Jadi pada saat Haman datang ke perjamuan yang kedua dalam posisi dia sedang kalah dari Mordekai, suasana hatinya sedang tidak baik, dia sedang marah, dia sedang kecewa, bahkan mungkin dia sedang bingung bertanya-tanya mengapa seorang Mordekai bisa mengalahkan dia. Jawabannya sebab Mordekai sudah dibela oleh Tuhan, dan saat Mordekai dibela oleh Tuhan itu mengalahkan Haman dan membuat Haman menjadi seorang yang kalah. Jadi seperti itu perasaan atau suasana hati dari Haman. Jadi ratu dan raja dalam keadaan yang bersukacita, sedangkan Haman dia datang sebagai seorang yang kalah, seorang yang sedang galau, seorang yang sedang marah. Nah, sampailah mereka duduk di meja perjamuan. Begitu mereka duduk bersama, mereka sedang minum anggur, mereka sedang makan. Nah karena rasa penasaran dari Raja Ahasveros terhadap maksud dari Ratu Ester, maka raja pun akhirnya bertanya kepada Ratu Ester. Ratu Ester, apa yang menjadi permintaan ratu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apa yang menjadi keinginan ratu akan dipenuhi oleh Raja Ahasveros. Bahkan setengah kerajaan pun bisa Raja Ahasveros berikan untuk Ratu Ester. Nah adik-adik, suatu tawaran, suatu pertanyaan yang sebenarnya ini tidak biasa adik-adik. Ini adalah pertanyaan yang ketiga kali bagi
Ratu Ester. Waktu pertama kali raja bertanya kepada Ratu Ester, waktu kali yang kedua raja bertanya kepada Ratu Ester masih menahan untuk mengungkapkan apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari apa yang Ratu Ester inginkan, yaitu untuk membebaskan bangsa Yahudi dari hukuman mati yang dirancangkan oleh Haman. Nah, di dua pertanyaan sebelumnya Ratu Ester masih menahan untuk tidak memberikan jawaban karena Ratu sangat-sangat ingin menyenangkan hati raja. Ratu hanya ingin memikat hati raja, Ratu menginginkan hati raja, sehingga maksud yang sebenarnya belum dikatakan. Namun Ratu Ester masih mau melakukan sesuatu untuk raja. Nah, waktu di pertanyaan ketiga ini, maka beginilah jawab Ratu Ester. Ratu Ester dengan percaya diri, Ratu Ester dengan kepastian tanpa ragu-ragu, Ratu Ester memberitahukan kepada Raja Ahasveros, sebab Ratu tahu ini saat yang paling tepat. Hati Raja Ahasveros sudah lembut dan inilah saatnya untuk Ester memberitahukan kepada Raja Ahasveros. Begini jawab Ratu Ester kepada Raja Ahasveros. Raja, jikalau baik di pemandangan raja, maka saya Ester menginginkan keselamatan nyawa saya dan menginginkan keselamatan nyawa atas bangsa Yahudi, atas kaum saya, kaum Yahudi. Sebab apa raja? Kami ini telah dijerat, kami ini telah masuk dalam perangkap jahat. Kami semua akan dibunuh, akan dibinasakan, akan dipunahkan raja. Begitu Raja Ahasveros mendengar perkataan dari Ratu Ester, adik-adik, maka Raja Ahasveros bertanya, siapakah dia yang merancangkan hal ini? Siapakah dia yang hatinya mengandung niat yang jahat ini? Adik-adik bayangkan di meja itu cuma ada 3 orang. Yang ada cuma Raja Ahasveros, Ratu Ester dan juga Haman. Lalu Ratu Ester menjawab, Raja, penganiaya dan musuh orang yang jahat itu adalah Haman, orang yang sedang duduk bersama-sama dengan raja dan ratu. Begitu nama Haman disebutkan oleh Ratu Ester, adik-adik, Haman pun pasti waktu itu terkejut. Wow, nama saya disebutkan. Apa yang saya lakukan, hal-hal jahat, hal-hal buruk yang saya lakukan sudah dikasih tahu oleh Ratu Ester kepada raja. Dan saat itu adik-adik tahu bahwa Haman menjadi orang yang sangat ketakutan. Dia langsung ketakutan terhadap raja dan ratu. Maka adik-adik, saat itu pun ketika mendengar nama Haman, ketika mendengar cerita buruk tentang Haman, raja pun menjadi marah. Hati raja menjadi panas. Apa yang raja lakukan waktu itu? Raja belum langsung memberikan vonis kepada Haman. Akhirnya raja memilih meninggalkan ruang perjamuan itu dan raja keluar untuk pergi ke taman. Tinggallah Ratu Ester bersama-sama dengan Haman di dalam ruangan perjamuan. Nah, apa yang dilakukan oleh Haman dan Ratu Ester? Ternyata Haman ini Haman memohon kepada Ratu Ester, Ratu, kalau bisa saya diampuni. Adik-adik pernah menonton film seperti itu. Ampuni saya, lepaskan saya. Begitulah cara Haman meminta pengampunan dari Ratu Ester. Hati-hati melakukan segala sesuatu. Adik-adik harus berpikir dengan baik. Terkadang apa kesalahan yang kita perbuat, hal-hal buruk yang bisa kita perbuat, hal-hal yang tidak benar yang bisa kita perbuat, itu tidak akan mendatangkan pengampunan. Tidak ada pengampunan bagi kita. Hati-hati dalam bertindak. Seperti Haman, tidak ada pengampunan apapun bagi dia. Begitu raja kembali, raja melihat langsung titah dikeluarkan untuk menghukum mati Haman. Tidak ada pembelaan bagi Haman, tidak ada pertolongan bagi Haman, tidak ada sedikit pun pengampunan yang diberikan bagi seorang Haman. Kita lihat adik-adik bahwa rancangan Haman terhadap Mordekai, terhadap bangsa Yahudi untuk memusnahkan mereka, semua perangkap yang sudah diatur dengan baik oleh Haman, semua berbalik menyerang kepada Haman. Adik-adik tahu bahwa posisinya Haman sebenarnya dia sudah kalah kan sebelum dia datang di dalam perjamuan yang kedua. Dan di saat perjamuan yang kedua, kekalahan Haman itu ternyata bertambah adik-adik. Rancangan buruk yang sudah diatur oleh Haman semua berbalik menyerang Haman secara bertubi-tubi.
Waktu Haman merancangkan untuk membunuh Mordekai, tidak hanya Mordekai, ternyata seluruh bangsa Yahudi pun direncanakan untuk dipunahkan. Dan begitu Ratu Ester menunjuk penjahat itu adalah Haman, dan raja memberikan vonis bahwa Haman harus dihukum mati. Ternyata bukan hanya Haman yang dihukum mati, adik-adik. Semua keturunan Haman, semua orang yang ada di pihak Haman, semua keturunan Haman itu semuanya dihukum mati. Seperti yang dia rancangkan kepada Mordekai, itu berbalik menyerang dia. Nah, setelah itu adik-adik, begitu raja mentitahkan untuk memvonis mati Haman, para pelayannya datang dan menangkap Haman. Nah, ini yang menarik adik-adik. Ada seorang tokoh yang bernama Harbona. Harbona ini tiba-tiba dia bicara, "Raja, Haman ini sudah membuat satu tiang untuk menyulah Mordekai. Nah, tiang itu ada di dekat rumah Haman. Bagaimana kalau Haman saja yang disulahkan di tiang itu?" Akhirnya raja mengikuti usul itu dan memerintahkan untuk menyulahkan Haman di dalam tiang sula yang sudah dibuatnya, yang awalnya itu untuk menyulahkan Mordekai, tapi ternyata pada akhirnya Haman yang disulahkan pada tiang itu. Nah, adik-adik, dari kisah Ratu Ester ini kita belajar ada dua hal. Yang pertama, adik-adik, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk meluputkan orang yang benar dari jerat si jahat. Nah, adik-adik, orang yang diluputkan oleh Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sedangkan orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia akan masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Berkenan kepada Allah adalah kunci dari semua kemenangan yang bisa kita raih dari Tuhan. Sekalipun si jahat merancangkan yang buruk, namun dengan cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib, dalam satu malam Tuhan bisa mematahkan semua rancangan yang buruk dan mendatangkan rancangan kebaikan bagi kita, mendatangkan kemenangan bagi kita. Nah, adik-adik, pelajaran yang kedua adalah selalu percaya dan setia pada kebenaran. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Adik-adik, dari kisah Ester, kebenarannya adalah selalu menyembah kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja kita menyembah, tidak kepada manusia atau tidak kepada dewa-dewa atau tidak kepada berhala-berhala yang lain. Nah, hal itu yang dilakukan oleh Mordekai, hal itu yang dilakukan oleh Ratu Ester, hal itu yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Karena kesetiaan mereka hanya menyembah kepada Allah. Karena hal itu adalah hal yang benar yang mereka lakukan. Sekalipun karena melakukan hal yang benar itu memiliki resiko, bahkan nyawa mereka taruhannya, tetapi karena mereka tetap melakukan hal yang benar itu, maka Tuhan akhirnya melepaskan mereka dan akhirnya Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Adik-adik, ingat selalu belajar, selalu melakukan hal-hal yang benar dan menjauhi hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang tidak benar tapi juga sengaja kita mau melakukan hal-hal yang tidak benar tersebut. Demikian pelajaran firman Tuhan kita hari ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, di minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-141 ayatnya yang ke-9. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah 3G Kids kita pada saat ini, dan mari kita semuanya berdoa dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah 3G Kids yang sudah berlangsung Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami belajar dari seorang Ester sebagai orang yang benar yang hanya menyembah kepada Allah saja, dan pada akhirnya Allah memberikan kemenangan, Allah meluputkan dari segala jerat-jerat si jahat. Ajarlah kami anak-anak Tuhan untuk melakukan, selalu belajar melakukan hal-hal yang benar dan berkenan bagi Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah roh Tuhan memimpin setiap hati anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mereka dapat saat ini, yang mereka pelajari saat ini, bertumbuh di dalam hati anak-anak sehingga mereka bisa melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah 3G Kids ini ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati anak-anak kids Tuhan. Mereka boleh terus bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak
kids yang luar biasa. Mereka menjadi anak-anak yang terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam sekolah mereka, di dalam studi mereka. Tuhan Yesus memberkati, menolong mereka sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh menimba ilmu dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak kids ini dengan masa depan yang terbaik. Berkati kesehatan, berkati kekuatan, berikan penyertaan Tuhan kepada anak-anak kids. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terus mendoakan buat setiap orang tua dari anak-anak Tuhan, biarlah selalu diberkati oleh Tuhan, dan biarlah orang tua ini Tuhan diberikan hikmat, diberikan kekuatan untuk terus mendorong setiap anak-anak Tuhan untuk terus semangat beribadah, semangat mencari Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus mendoakan Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk berkat 1 tambahan usia yang Tuhan berikan. Biarlah itu menjadi berkat bagi yang berulang tahun, menerima damai, menerima sukacita, menerima berkat yang dari Tuhan. Yang sedang di dalam keadaan sakit, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Tuhan kerjakan kesembuhan, biarlah Tuhan kerjakan pemulihan, biarlah mereka mendapatkan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ibadah trejikit kita sudah selesai. Mari angkat tanganmu dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati masa kanak-kanakmu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat melimpah dari Tuhan. Damai dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, melindungi kita semua dari saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut, kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Poin yang pertama, Tuhan selalu memiliki cara meluputkan orang benar dari jerat. Dan yang kedua, selalu percaya dan setia kepada kebenaran, maka Tuhan akan menyertai. Dan adik-adik jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-141 ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan." Dan adik-adik juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kak Angel dan Kak Dinda berharap adik-adik di rumah tetap bersukacita dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan ya. Sampai jumpa di dalam ibadah online minggu depan. God bless you and we love you. Bye.